Jangan sampai terjadi di tempat ini. Saudara harus bisa hapus air mata orang tua dengan berkata, kita foto bapak dan mama. Ini bukti bapak kirim uang tidak pernah sia-sia. Baik, terima kasih kami dari YLM mengucapkan terima kasih banyak yang paling pertama kepada Bapak Wakil Ketiga bagian kemahasiswaan Bapak Fadi buat hari ini telah hadir bersama kami bersama tim PNK untuk menata bersama. Yang kedua, Bapak Ibu dosen yang hadir di tempat ini pada hari ini, terima kasih. Dan yang ketiga buat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang hadir, terima kasih. Yang keempat buat Ketua Umum PMK Polimandu. Baik, saya tidak berpanjang kata untuk berbicara di sini, tapi satu pesan saya percaya kita semua sudah dengar dari Bapak Pendeta Otto dan juga dari Bapak Wakil Ketiga bahwa biarlah Natal itu bukan cuma sebagai perayaan Yesus lahir, tapi biar Natal itu sebagai tanda bahwa Yesus itu ada di hidup kita. Amin. Kalau Yesus ada di hidup kita, berarti kita menjadi orang-orang yang mengalami perubahan dan dapat ada kehidupan Tuhan dalam kita, dan kita menjadi orang yang bisa mengubah dunia di sekitar kita, tempat di sekitar kita. Amin. Malam ini harapan kami, doa kami dari tim YLM selama kurang lebih 5 tahun kami ada bersama PNK Polimandu di Kupang. Harapan kami adalah bahwa Tuhan akan bekerja di Polimandu untuk menghasilkan orang-orang anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang siap mengalami Tuhan dan menjadi dampak bagi kota, bagi keluarga, bahkan bagi bangsa, bahkan bagi dunia. Ini harapan kami, doa kami. Mari kita gandeng tangan bersama-sama. Kami mengucapkan selamat Natal dari Christmas 25 Desember 2024 dan tahun baru 1 Januari 2025. Kita memasuki, kita join, kita kerjasama untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih. Shalom. Salve Maria. Kita
stars are bright suddenly now. The stars are brightly shining. It is the light of our dear Savior's birth. Long lay the world, we'll see the narrow burning. It appears and the sovereign is Lord. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder and you and God is born. Follow your wings. Oh, hear the voices on night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. When Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Pembakaran lilin kedua oleh Bapak Pembina PMK. Pembakaran lilin kedua oleh tim YRM yang mewakili Kak Martin. Pembakaran lilin ketiga oleh Ketua PMK. Oke, puisi nama Tuhan. Saya mengucap syukur boleh hadir bersama mahasiswa-mahasiswi di tempat ini, bahkan bersama Bapak Ibu dosen. Saya percaya semua akan kita bisa berjumpa dengan mereka. Saya mengucap syukur, mungkin nama luar yang sudah kenal saya. Kali ini adalah yang baru, nama saya Pendeta Oktora. Saya dari Kabupaten Malaka. Ya, jadi ada dari Malaka. Saya tanya ada dari Malaka, memang kami Malaka itu kalau banjir begini kami tidak bisa bertawa. Ya, saya mengucap syukur boleh dikasih kesempatan, boleh sharing di beberapa tempat ini.
Saya bersyukur boleh ada di kampus yang luar biasa. Jadi saya percaya semua akan berkembang. Jadi saya sempat cerita dengan Bapak Wakil satu. Jadi saya sempat cerita dengan beliau bahwa kami sudah di sini dari 2002 dan dulu tempat ini seperti hutan. Nah, kalau tidak ada suara maka silakan harus bersuara. Peternak ini dia sebagai jarakan. Makanya mereka selalu hadir karena mereka jarakan. Kalau kami yang lain ini butuh di WA atau di telepon. Ya, puji Tuhan. Saya percaya, ternyata di sini ada 5 jurusan. Jadi saya jujur, ketika saya pulang ke Malaka, saya cerita-cerita sama anak muda, maka kampus ini akan saya promosikan. Karena saya bersyukur, saya ada di tempat yang luar biasa. Amin. Ya, saya sering oleh anugerah Tuhan sering sekolah anak-anak awal dulu di Surabaya. Terakhir kemarin di Semarang itu di jurusan teknik informatika sama sistem informatika. Itu beasiswa. Jadi ketika saya ada di desa-desa, saya share, saya lihat Bapak Ibu yang ingin bertemu dengan anak tapi tidak bisa mampu dalam keuangan, maka sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan selalu ada, maka kita memberikan salam. Dan oleh sebab itu mungkin saya juga akan promosikan kampanye. Saya percaya kampanye ini pasti ada di situ. Nah, ini firman Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang 2 ayat yang 15. Ya, yang bawa Alkitab boleh buka, yang bawa arsitek juga boleh buka. Tapi saudara boleh fungsikan. Oke, kita baca bersama-sama hitungan 3, 2, 1. Setelah mereka itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ayat ini luar biasa. Jadi ini adalah di mana ketika kejadian tentang kelahiran Yesus. Saya hari ini sangat-sangat bersyukur untuk terus memahami kenikmatan soal kelahiran Yesus. Karena kita orang Kristen ini saking setiap tahun itu merayakan Natal, akhirnya kita jadi biasa. Kenapa jadi biasa? Saya tidak akan dibuka, tapi saya lihat di beberapa kabupaten. Bahkan kemarin di Kabupaten Malaka, mereka bikin habis pohon Natal. Pokoknya saya buat ada tinggi, bikin tangga, pagar keliling, kasih lampu, kasih pokoknya semua orang yang Natal. Setelah itu mereka tidak puas, pasang tenda, taruh alat musik. Setelah alat musik, saya berpikir lagu-lagu rohani. Ternyata latihan lain, main lain. Mereka bukan pasang lagu rohani, mereka pasang lagu tombak. Waduh, kenapa di depan ini? Terus ngapain kita buang waktu untuk kayak begini? Hanya untuk pasang lagu-lagu dunia. Nah, kekristenan hari-hari ini tuh sangat-sangat kasihan. Makanya saya berharap anak-anak muda di tempat ini dengar saya baik-baik. Saya percaya saudara akan keluar dari kampus ini dan akan jadi orang-orang hebat. Tapi ingat, jangan sampai kehebatan saudara lupa bahwa semua hanya karena Tuhan. Semua pengagungan itu hanya kepada Tuhan. Karena orang Kristen ini kalau Natal begini, itu biasanya jadi masalah. Masalah kalau dia tidak pakai baju baru. Masalah kalau dia tidak ada kue. Masalah kalau minumannya tidak berwarna-warni. Masalah kalau dia tidak punya sesuatu yang baru. Padahal itu bukan yang inti. Intinya adalah bahwa kelahiran Yesus itu bukan hanya sebuah perayaan,
tapi Yesus harus tetap lahir dan hidup dalam setiap orang-orang Kristen. Makanya hari ini kita akan belajar kenapa firman Tuhan berkata setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Malaikat berkata, kamu harus ke Bethlehem. Pertanyaannya, kenapa harus ke Bethlehem? Kita perlu tahu ini. Kenapa harus disuruh ke Bethlehem? Bethlehem itu apa sih? Apa kelebihan dari Bethlehem? Sehingga surga harus datang dan meresponi dan memberitahukan kepada orang-orang yang terhubung dengan surga untuk kamu harus ke Bethlehem. Kamu harus menyaksikan sendiri, lihat dengan matamu apa yang terjadi di sana. Nah, kita bongkar di Bethlehem. Ketika saya bongkar dari sudut pandang Ibrani, ternyata Bethlehem ini keren banget, sangat-sangat luar biasa. Kalau kita sering baca di Mika pasal 5 ayat yang kedua, dia ngomong Bethlehem ini kota kecil, tapi dari Bethlehem ini lahir raja di atas segala raja. Nah, hari ini kita mau lihat, ini Bethlehem ini apa yang penting dengan Bethlehem. Ternyata kalau kita bongkar dari sudut pandang Ibrani, kenapa kita perlu lihat dari sudut pandang Ibrani? Karena saya percaya Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan itu bukan orang Kupang. Amin. Yesus lahir bukan lahir di Kupang. Yesus tidak lahir di Kupang. Yesus lahir di Bethlehem. Jadi dia bukan orang Kupang. Makanya hari-hari ini kalau kita kekristenan tidak mulai mengalami kebenaran atau kebenaran yang disingkapkan, maka suka-suka mereka. Suka-suka mereka atur sendiri. Makanya kita perlu lihat dari sudut pandang orang Ibrani. Kenapa sampai Bethlehem ini, sampai surga pun menyuruh untuk pergi ke Bethlehem. Ternyata Bethlehem ini, arti bahasa Ibrani itu dipenggal menjadi dua kata. Yang pertama Bet, yang kedua Lekem. Jadi Bet ini artinya rumah, Lekem ini artinya roti. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Loh, kenapa Yesus harus lahir di rumah roti? Nah, kita bongkar di Bethlehem. Apakah tidak ada tempat lain? Makanya ada yang pernah bertanya sama saya, menurut Bapak, kenapa sampai harus Maria yang melahirkan Yesus? Kalau jawaban orang Kristen ditanya kayak begini, ya karena itu Tuhan yang pilih. Jadi itu hak prerogatifnya Tuhan. Kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara belajar Alkitab. Makanya kalau kita tidak bongkar Alkitab, kita akan jawaban kita kayak begitu. Seperti pada umumnya. Ternyata Maria itu bukan seperti itu. Maria itu dari sejak waktu mau dilahirkan saja surga sudah menetapkan. Jadi Maria itu bukan perempuan sembarangan. Banyak orang berpikir bahwa oh iya kan Maria itu kan perawan. Emang yang lain tidak perawan? Ya. Ada yang unik soal Ibu Maria ini. Ternyata Maria ini sejak mulai mau dikandung, bahkan ketika sudah lahir, Maria ini selalu terhubung dengan surga. Dan yang kerennya, Maria ini sering dilayani sama malaikat. Kalau nggak begitu, maka kita akan berpikir bahwa oh nanti saya doa malaikat bisa datang. Ada di sini yang masuk kamar doa tiba-tiba dikunjungi sama malaikat. Kita aja yang kuasa aja belum tentu didatangi sama malaikat. Apalagi kita pun doa. Sirla jaga, sirla berdoa sambil berjaga-jaga. Saya tidak tahu di sini ada asrama atau tidak. Tapi kalau di asrama sekolah teologi itu pakai prinsip ini. Waktu makan di atas meja harus pakai dua prinsip. Berdoa sambil berjaga-jaga. Karena kalau contohnya di depan ini, saudara dapat ikan ekor. Waktu kalau saudara tidak berjaga-jaga, bisa supranatural.
habis saudara ambil, ekor berubah jadi kepala. Makanya kalau di kampus-kampus teologi itu biasanya pakai prinsip firman Tuhan, berdoa sambil berjaga-jaga. Jadi, iya, orang pikir di sekolah teologi itu malaikat semua. Belum tentu, bos. Nah, ketika saya pelajari, kadang-kadang suruh berdiri di depan, kayak dia mau masuk dalam air panas. Hai, kamu sarjana itu tidak berani. Bawa nama NTT, munculkan ke permukaan. Bawa NTT, daerah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Makanya hari ini kamu kuliah, ingat pikirkan kuliahmu baik-baik. Jangan pikirkan kuliahnya, pikirkan kuliahmu, bukan kuliahnya. Karena banyak anak mahasiswa yang dia pikir bukan urusannya, urusan dirinya, tapi urusannya. Ya, kita fokus supaya kita meraih kehidupan. Nah, kenapa sampai Elimelek mengalami malapetaka? Karena mereka meninggalkan Bethlehem. Ketika kita meninggalkan Tuhan, atau meninggalkan akses, atau meninggalkan sumber, maka kita pasti akan mati. Mati bukan tiba-tiba mendadak kita mati, tidak. Mati rohani, semua jadi mati. Berpikir tidak bisa, susah menangkap. Saya nggak tahu di Bogor, tapi kalau di Malaka juga ada kampus. Saya lihat anak-anak kuliah dari kampung-kampung ke kota Betul, sudah mahasiswa, sudah kuliah, kadang sudah semester 3, 4, tapi mau susun kalimat setengah mati. Kita ada cara berpikir nangkapnya lama. Saya cuma bilang begini, kalau kamu ikut Tuhan, Tuhan bisa rubah, karena kita ini diciptakan sempurna adanya. Tidak ada Tuhan ciptakan orang bodoh dan orang pintar. Tidak ada Tuhan ciptakan otak 99%, 100%, 50%, tidak. Semuanya sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak kepada sumber kehidupan, maka kita tidak akan pernah mengalami kehidupan. Justru kematian. Kenapa sampai Elimelek meninggalkan Bethlehem? Karena ternyata dia tidak tahu bahwa Bethlehem itu adalah rumah roti atau rumah. Arti nama Naomi itu senang. Waktu dia sampai di Bethlehem, ketika orang panggil Naomi, dia bilang jangan panggil saya Naomi, karena saya sangat kepahitan. Kenapa dia bisa kepahitan? Karena dia mengalami sebuah persoalan yang dia tidak bisa buat apa. Tapi saya bersyukur. Saudara tahu kenapa kita ngomong Bethlehem ini? Karena ternyata sebuah sejarah dicetak oleh salah satu wanita yang bukan keturunan Israel, yaitu namanya Ruth. Ruth itu orang Moab. Waktu ketika Naomi mau tinggalkan Moab dan kembali ke Bethlehem, Orpa dan Ruth memutuskan ikut Naomi. Tapi di pertengahan jalan, Naomi balik dan bilang sama mereka, mendingan kamu 2 pulang. Kamu 2 masih muda. Kamu 2 pulang, siapa tahu ada yang melihat kalian tertarik dan akhirnya kalian bisa menikah dan melahirkan keturunan. Jadi pulang, ikut saya tidak dapat apa-apa. Kamu ikut saya tidak mungkin saya pergi ada suami, terus melahirkan anak laki-laki, terus kamu tunggu sampai dia dewasa dan baru bisa menikah. Lebih baik kamu pulang, karena waktu masih panjang untuk kalian bisa mengalami banyak hal. Saudara tahu, 2 wanita Moab ini akhirnya buat pilihan. Orpa berkata, betul juga ya, saya ikut dia juga, tidak ada hubungan, ikatan tidak ada. Lebih baik saya pulang ke Moab. Jangan paksa saya untuk pulang. Wow, loh kenapa? Saya akan tetap ikut kamu kemana kamu pergi. Bangsamu, bangsaku. Tuhanmu, itu Tuhanmu. Kenapa Naomi punya sebuah paradigma ini? Karena ternyata Ruth bisa punya paradigma ini. Karena ternyata dia melihat Tuhan itu lewat keluarga ini. Orpa tidak melihat Tuhan. Ruth melihat Tuhan lewat Naomi. Sekalipun Naomi kepahitan.
Dan ketika karena Tuhan itu, Naomi akhirnya sama-sama Ruth ke Betlehem. Dan Ruth memutuskan. Saya ini berpikir, kan logika yang saya, kadang-kadang gila juga. Kita tidak ada hubungan, lu itu cuma apa? Saya percaya tantangannya berat. Kayak kita orang timur ini, tiba-tiba saudara ikut orang yang saudara tidak ada hubungan, mau jadi apa? Pasti keluarga bilang, kamu gila kan? Kamu bisa ikut dia, tidak ada hubungan. Nanti pergi, kamu seperti apa? Tapi ternyata Ruth membuat sebuah pilihan. Dan kalau saudara baca di silsilah Yesus, nama Ruth ini disinggung di Alkitab bahwa Boas melahirkan Obed itu lewat Ruth, seorang perempuan Moab, perempuan terkutuk. Ketika dia tahu bahwa saya harus ikut ke Betlehem, karena Betlehem itu rumah roti atau rumah kehidupan, maka sejak waktu itu perempuan yang terkutuk di bangsa Moab, waktu ketika dia datang mengalami Tuhan di Betlehem, Alkitab berkata kutuk dirubah menjadi berkat. Kalau kita tidak ikut Tuhan, maka kita tidak bisa merubah kutuk menjadi berkat. Kalau saudara melihat kutuk jadi berkat, cuma satu, saudara harus datang kepada sumbernya atau datang kepada Tuhan yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya yang akan merubah kutuk menjadi berkat. Di atas kepala kita ini ada kutuk, kutuk orang tua, kutuk bapak, kutuk mama. Itu ada. Ini saya kasih anak muda, mumpul ini saya kasih ini. Contoh sederhana. Sorry yang minta maaf. Kalau orang tua waktu melahirkan kamu tidak dalam pernikahan kudus, maka itu kutuk ada di atas kepalamu. Kalau waktu dulu mereka tidak diberkati di hadapan Tuhan, dan akhirnya saudara kita lahir, itu kutuk. Anak muda kalau sedang ini, kutuk itu harus diputuskan. Jangan saudara ikut jejak bapak mama lagi. Lihat laki-laki, lihat perempuan langsung sama. Sudah langsung sama. Nah, langsung itu anak terkutuk. Jadi kita lahirkan generasi dengan kutuk. Makanya hari ini kita memilih untuk putuskan kutuk itu. Makanya saya bilang mahasiswa-mahasiswi, kalau kuliah, tertarik sama orang boleh, tapi jangan lari untuk tolak. Kasihan. Apalagi saya dengar yang dapat KIP. Saya nggak tahu kalau di Malaka tuh kebanyakan anak KIP itu kurang lebih sekitar 20 orang itu hamil. Dapat KIP hamil. Kalau saudara dapat KIP, dapat anugerah, pegang itu baik-baik. Caranya cuma sederhana, saudara takut akan Tuhan. Cari Tuhan supaya kutuk itu dilepaskan dari hidup kita. Kita ini semua punya kutuk. Kalau kita nggak lepas kutuknya, kutuk itu akan mengikuti kita. Makanya ada banyak orang tua, bisa kasih tahu, ada banyak orang tua, waktu ketika mereka sudah tua, baru mereka lihat yang dulu mereka buat rusak, itu mereka lihat di anaknya. Nih, kalau kamu hari ini masih muda, cara kamu datangkan kutuk sederhana. Kalau kamu pacaran gak jelas, gonta-ganti, suatu waktu kamu sudah duduk setua, baru kamu melihat anak orang gonta-ganti, tidak jelas. Yang lagi panggil, aduh mama ini suka sambil saya, aduh kenapa? Bukan aduh kenapa. Karena kamu tidak putuskan kutuknya. Makanya kutuk itu, Ruth ini membuat sebuah keputusan. Dia tahu, kalau dia tetap di Moab, dia tetap terkutuk. Dia harus pindah ke Betlehem untuk supaya merubah kutuk menjadi berkat. Alkitab berkata, ketika dia ada di Betlehem, tiba-tiba anugerah Tuhan, dia akhirnya dipertemukan dengan seorang pengusaha namanya Boas, dan akhirnya lewat dia lahir juru selamat. Nama Ruth ditulis dalam Alkitab. Sebenarnya nama Ruth tidak ditulis, tapi karena dia merubah kutuk menjadi berkat. Salah satunya itu namanya Rahab. Rahab itu perempuan Sunda. Tapi ketika dia
mengikuti perintah daripada orang-orang seruan Yosua, maka dia mengalami kasih karunia. Makanya hari ini saya bilang anak muda, kalau kamu ingin merubah daerahmu, rubah keluargamu, maka kamu yang pertama harus takut akan Tuhan. Kamu harus mengalami Tuhan. Makanya kenapa sampai disuruh mereka mau pergi? Ternyata hari ini kita perlu belajar. Kalau orang Ibrani itu, kenapa saya bilang kita perlu lihat tadi sudut pandang Ibrani? Karena orang Ibrani di kamus orang Ibrani itu mereka cuma tahu satu kata yang namanya sema. Sema itu artinya mendengar dengan jelas, melakukan dengan tepat. Kita ini kadang-kadang telinga kayak tuli. Orang bilang buat ini, dia buat lain. Orang tua bilang pi kuliah baik-baik, dia lah hosa, tenang sah. Nanti saya baik-baik kuliah. Tiba-tiba dia bukan kuliah, ternyata dia kuliah. Orang wisuda, dia sudah. Kenapa lu tidak wisuda? Saya sudah. Akhirnya saudara tahu ada orang pakai wisuda untuk kesenangan orang tua, padahal dia tidak wisuda. Orang tua bayar uang setengah mati, hanya dia cuma pakai itu pakaian kesenangan orang tua, padahal dia tidak masuk dalam daftar wisuda. Tapi karena hanya untuk tipu orang tua supaya orang tua senang, dia rela pakai. Saya berdoa di tempat ini tidak boleh ada seperti itu. Amin. Saudara harus bangga. Suatu-waktu ketika saudara wisuda, saudara bilang bapak mama, mandi sudah, ikut saya ke kota, kita wisuda. Anak muda sekarang saya lihat kalau wisuda, orang tua foto tidak ada. Yang ada dia pun pacar. Dia pun pacar itu duluan. Foto dulu. Zipit. Ada yang buat status, terima kasih saya buat dukungannya selama ini darah Yesus. Yang dukungnya selama ini dia, atau orang tua kirim buat itu siapa? Oh my goodness. Jangan sampai terjadi di tempat ini. Saudara harus bisa hapus air mata orang tua dengan berkata, kita foto bapak dan mama. Ini bukti bapak kirim uang tidak pernah sia-sia. Semua karena Tuhan. Makanya anak muda kalau tidak takut Tuhan tidak mungkin berhasil. Saudara tahu yang terakhir, susah. Kira-kira saya mau jadi apa supaya jadi kebanggaan buat mereka? Maka Tuhan sumber kehidupan akan membukakan apa yang perlu kamu lakukan supaya menjadi kebanggaan, bukannya kepada orang tuamu, tapi kepada kampungmu, bahkan kepada kabupatenmu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa jadi kebanggaan. Makanya saya percaya di depan saya, saudara bukan semua dari Kupang, pasti ada beberapa kabupaten di atas provinsi ini dengar mereka lagi tunggu keberhasilan, kampungmu lagi tunggu keberhasilan. Orang-orang sekitarmu lagi tunggu keberhasilan. Saudara tahu, jujur saya ngomong di depan saya, ada yang datang kuliah, saudara diomongin sama tetangga. Ada yang lagi omong sama orang tua, mau bilang tidak mungkin dia berhasil, tidak mungkin. Saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan, Alkitab berkata tidak mustahil buat orang yang percaya. Amin. Saudara yang bisa buktikan kepada orang itu bahwa saudara berhasil tidak dengan cara lain, yaitu datang kepada sumber, datang kepada Tuhan. Makanya kalau saudara yang mendengar dengan jelas, melakukan dengan tepat. Setelah Anda dengar, Anda harus pergi. Makanya kalau mereka tidak pergi ke Bethlehem, mereka tidak melihat apa-apa. Hari ini Tuhan mau bilang, maka kalau kamu tahu Tuhan itu sumber, maka kamu harus datang kepada Tuhan untuk mengalami sendiri, sehingga kamu bisa menjadi kesaksian bagi generasi ke generasi. Kamu bisa menjadi berkat bagi generasi, bahkan bisa membawa banyak anak muda datang dan berhasil dengan percaya dan mengandalkan Tuhan. Amin. Saya akan selesai. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik. Ada satu lagu yang memberkati saya. Lagu ini berkata, berkali-kali Tuhan itu menolong saya.
Saya tidak tahu apa perjuangan teman-teman adik-adik di kampus ini. Tapi saya percaya, kalau hari ini saudara bisa ada tetap sampai hari ini, bahkan di Natal bulan Desember 2024 ini, saya percaya itu karena berkali-kali Tuhan itu menolong Anda dan saya. Hanya kadang-kadang kita ini lupa akan Tuhan. Makanya hari ini, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, mungkin di semester kemarin saya hampir putus. Tuhan, mungkin di semester lalu saya tidak bisa melewati. Tapi kalau saya bisa ada di puncak hari ini, saya percaya itu karena Tuhan yang saya sembah, yang berkali-kali menolong dan memberikan pertolongan. Saudara tahu, kalau hari ini saudara ada di tempat ini, itu juga karena doa kedua orang tua yang selalu menyebut namamu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pesan Natal buat kita pada malam hari ini, datang kepada sumber, yaitu Yesus Tuhan. Untuk saudara bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua, bagi sekeliling. Mari pejamkan matamu, jangan lihat kiri kanan. Masing-masing kita angkat hati sama Tuhan. Saya tadi Roh Kudus ngomong kuat. Ada beberapa di antara di depan saya. Saudara diomongin ketika saudara kuliah di kampus ini. Dan saudara tidak tahu bagaimana bisa mengatasi itu. Dengar saya, kita tidak bisa menutup mulut orang yang ngomong jelek tentang kita. Tapi yang perlu kita lakukan, jangan pernah ngomong jelek tentang orang. Kita tidak bisa kendalikan mulut orang, tapi yang perlu kita kendalikan mulut kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hari ini, kalau kamu diomongin hanya karena urusan kuliah, dengar saya baik-baik. Mari datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Ada di depan saya yang cuma punya satu orang tua yang berjuang mati-matian untuk kamu sendiri. Roh Kudus bilang sama saya, nah, fokus. Banggakan dia. Mungkin dia seorang diri, mungkin cuma bapakmu, mungkin cuma mamamu. Tapi kalau kamu berdoa Tuhan, kalau Tuhan izinkan, biar nanti waktu ketika saya wisuda, dia orang pertama yang akan menikmati wisuda saya. Dia orang pertama yang saya bisa gendong dan berkata, Pak, terima kasih, Mama terima kasih buat setiap support dan dukungan. Kau sungguh baik, kau sungguh baik. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Meskipun saudara angkat hati sama Tuhan. Tuhan lagi ingatkan tentang perjalanan. Ada satu anak di tempat ini, saudara lagi bergumul soal urusan kuliah. Dengar, kembali ke Tuhan, kembali kepada Yesus. Kalau orang lain dia tolong, maka dia pun akan bisa menolong kamu. Jangan tutup tahun ini dengan ketakutan terhadap kuliah. Berkata Tuhan, kalau kau bisa bawa saya sampai sejauh hari ini, itu bukan karena siapa-siapa, itu hanya karena Tuhan. Ada di tempat ini, saudara jadi anak pembangkang. Saudara sering dinasihati dan saudara tidak mau dengar nasihat itu. Saya mau bilang hari ini, kalau kamu tidak bertobat dari keras kepalanya kamu tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau Anda berkata Tuhan, ampuni kedegilan hati saya. Kalau Bapak dan Mama sering tegur saya, tapi saya abaikan teguran mereka. Kadang-kadang saya bisa cerita kejelekan mereka. Berkali-kali kau buatkan dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan
dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Mari kita mulai pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan tak menolongku, marilah angkat hatimu sama Tuhan. meskipun nyuri dalam daging. Saya mau doakan Anda. Tuhan gerakkan saya untuk mau berdoa buat Anda. Kalau saudara sedang dijamah Tuhan di tempatmu, maju ke depan. Saya mau doakan Anda. Ayo lari ke depan. Yang air matanya mulai mengalir. Majulah, jangan malu. Ini bukan soal orang. Ini soal kamu dengan masa depan. Ini soal kamu dengan Tuhan. Yes, yes, yes. Tuhan makasih. Meskipun hatiku habis lenyap, Menghadap ke sini, menghadap ke sini, menghadap ke sini. Jangan lihat teman-teman. Masih ada. Anda bertunggu Anda. Jangan keraskan hatimu di tempat duduk. Kamu akan tutup tahun ini. Kita gak tahu 2025. Kali-kali kau menolong. Saya udah teman-teman dari GSM. Bergerak dengan cepat. Peluk mereka. Doakan mereka. Masih ada. Roh Kudus itu membuat sama saya. Engkau ada, Maju ke depan. Yesus. Ada beberapa laki-laki di tempat ini. Saudara sedang mengalami sesuatu. Lalu ke depan. Hari ini Tuhan ingin menolong kau. Kali-kali Oh. kau menolong. Kau boleh teriak. Jangan malu. Kau boleh teriak. Jangan malu. Tuhan yang bersama. Itu bukan Tuhan yang biasa. Mohon sama Tuhan, saya ingin dia menolong. Saya tahu semua ini tidak gampang. Tapi saya ingin tiga orang tua saya yang tidak pernah menyerah hidup saya. Yang tidak pernah berkata ketika saya telepon mereka untuk berkata, Bapak uang semua habis. Ya Tuhan bersedia. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih kepercayaan dan mengucap syukur. Berkali-kali Tuhan. Berkali-kali kau menolong, oh berkali-kali kau buat
Jangan sampai doa orang tua lebih semangat. Hormati mereka. Lakukan saja. Ada beberapa anak di sini. Kamu yang terlampau bisa membentak orang tua. Kadang-kadang tanpa kamu sadar, kamu memperlukan mereka di depan keluarga. Kamu memperlukan perlukan mereka di depan kamu. Dan kamu tidak sadar dan dan harus saya baikkan. Kalau hari ini kamu berubah, di Natal ini kamu pulang datang meluk mereka dan minta maaf. Kamu akan lihat Tuhan akan mengangkat Tuhan. Kalau kamu tidak apa yang Tuhan buat, kamu tidak akan bisa. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat. Tolong berdoa, semoga lindungi mereka dengan perjuangan mereka, biar mereka tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Biar mereka orang pertama yang melihat dengan mata mereka, kami berhasil Tuhan. Biar mereka orang pertama yang menyaksikan keberhasilan kami, supaya menggantikan sukacita mereka, membuat mereka makin bersukacita. Dan hari ini, kalau ada perkataan yang salah dari mulut kami, kalau ada kata-kata makian yang termasuk keluar dari mulut kami takut dalam nama Yesus. Kami berkati mereka dengan umur panjang, kami berkati mereka dengan kekuatan daripada Tuhan. Lindungi mereka, biar Natal kali ini menjadi Natal yang berbeda, karena Kristus lahir dalam setiap kami, dan kami menerima akses kepada Tuhan untuk mengalami kehidupan yang ini. Aku berdoa hari ini, Tuhan berkati kami semua. Makasih, makasih. Para mahasiswa-mahasiswa ada di depan saya. Saudara lagi berdiskusi sama dosen. Tuhan buka di depan saya. Ada yang sangat benci dosen tertentu.
Hari ini saya dengar saya baik-baik. Lepaskan pulang. Apa yang kamu lakukan itu salah. Tidak ada satu dosen yang mendidik kamu dengan maksud dan tujuan supaya kamu rusak dalam mimpi seorang dosen. Kalau dia bisa jadi dosen, maka dia akan melahirkan dosen yang luar biasa. Kalau hari ini kamu benci sama dosen, lepaskan pengampunan. Karena di tangan kamu akan dididik dan menjadi orang-orang hebat. Karena aku berdoa semua selesai. Tidak ada kepahitan dan kebencian. Dan kami berkati kampus ini. Kami menjadi kampus yang luar biasa. Kampus yang menghasilkan orang-orang hebat di bidang pertanian, di bidang peternakan, kehutanan, semua bidang akan dihasilkan dari kampus ini. Kampus ini akan mencetak pemuda-pemuda kota dan bangsa. Mereka bisa berinovasi, mereka bisa menghasilkan orang baru di bidang peternakan. Berdoa di dalam nama Yesus, tandai kampus ini mulai hari bersama dengan orang tua kami sebagai dosen yang hadir bersama kami. Lewat mereka kami akan membawa terobosan demi terobosan. Politik kita akan muncul ke permukaan dan akan menghasilkan mahasiswa dan itu akan sampai menulis. Terima kasih Tuhan. Kami selesai dengan firman biar terlahir di hati kami dan membuat hidup kami diakses ini. Ketika kau nyalakan kami dalam Tuhan, maka ada sumber kehidupan. Terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah dijawab oleh Tuhan bersama saya katakan amin. Yesus berkati. Silakan kembali. Kasih setia, kasih
Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah perayaan di tempat ini. Dan kami sudah selesai. Sebelum kami kembali, kami berdoa memberkati kampus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati pimpinan, memberkati dosen, memberkati mahasiswa-mahasiswa, memberkati semua staf, bahkan memberkati semua yang terlibat terkait. Tuhan memberkati. Biarlah anugerah Tuhan berlimpah-limpah di tempat ini, dan kampus ini menjadi kampus yang luar biasa untuk membawa nama NTT bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali dan kami pulang menerima berkat Tuhan. Mari kita buka kedua tangan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberi damai sejahtera. Berkat yang besar yang kami terima dalam satu nama kekuatan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat tinggal, shalom, Tuhan Yesus berkati.